Selamat siang. Siang, siang, siang. Ente Istiqlal. Selamat siang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya ya. Kemudian teman-temannya yang saya apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Ada ya? Ada. Kenapa tidak masuk? Sakit. Ada yang sakit, ya. Ya. Ada yang kemudian pakai surat ya? Ya. Ya, pakai surat. Kalau tidak pakai surat maka dia akan A. ataupun al. Alfa. Apa itu alfa? Tanpa Keterangan. keterangan. Oke, anak sekalian, jika kalian nanti kalau tidak mau sekolah ada halangan ataupun lain-lainnya, maka kalian usahakanlah mengirimkan Surat. anak sekalian, paham ya? Oke, kalau sudah paham, anakku sekalian, bagaimana? Sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Iya, jadi kita dulu juga harus semangat dalam hal apapun itu ya. Baik, anakku sekalian. Baik, anakku semuanya. Sebelum saya lanjutkan pada materi kali ini, di mana materi kemarin sudah saya sampaikan, di pertemuan kali ini, anakku sekalian, adalah saya akan membahas materi tentang Asmaul Husna. Bisa dimengerti ya? Siap. Oke, sekalian, Asmaul Husna. Adakah di sini kelas ini yang namanya Abdul Latif, Abdul Rauf, ataupun Abdul Aziz? Ada Pak? Siapa? Saya? Kamu ya? Ya, Abdul Aziz. Ada lagi enggak yang namanya Abdul Rauf? Ada enggak? Ada ya? Ada. Itu salah satu nama Asmaul Husna yang digunakan namanya seseorang. Kemudian teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan pada materi yang barusan sudah saya tanya barusan, apakah ada namanya di kelas ini yang namanya Abdul Aziz sebagian dari Asmaul Husna? Ternyata ada. Bagus, tidak apa-apa itu. Nah, kemudian berikutnya, jika ada Asmaul Husna itu digunakan namanya seorang, apakah ada perbedaannya? Apakah ada perbedaannya? Boleh tadi digunakan itu? Boleh ya? Yang kelompoknya di sini coba. Boleh ya? Kenapa? Bisa jawab boleh? Boleh Pak, Asmaul Husna digunakan sebagai nama seorang karena Mengandung makna yang baik. Anak sekalian, barusan kalian sudah menjawab sebelum materi dilanjutkan, apakah boleh menggunakan Asmaul Husna nama seorang? Ternyata boleh, karena mengandung makna yang baik. Kemudian yang berikutnya anak sekalian, jika ada nama seorang digunakan oleh manusia, apakah ada perbedaannya? Ada nggak? Ada. Apa perbedaannya? Asmaul Husna yang digunakan sebagai namanya seseorang itu beda jauh dengan asma Allah SWT atau Asmaul Husna. Jika ada nama Asmaul Husna itu digunakan nama seseorang, apakah terdapat perbedaan di sana? Ada ya? Asmaul Husna yang digunakan sebagai namanya seseorang itu beda jauh dengan asma Allah SWT atau Asmaul Husna. Bagus itu. Jadi perbedaannya Asmaul Husna yang digunakan oleh nama seorang dengan asma Allah, Asmaul Husna itu sangat beda jauh. Jadi perbedaannya ada nggak perbedaannya yang lain maksud kalian? Ya ada Pak. Apalagi perbedaannya menurut kalian? Perbedaannya ialah nama seorang yang sama dengan Asmaul Husna hanya namanya saja yang sama. Namun secara makna keseluruhan tidak sama. Nah, bagus, itu sudah dijawab barusan ya. Jadi walaupun nama Asmaul Husna itu digunakan oleh seorang, namun perbedaannya hanya nama saja.
Abdul Aziz hanya namanya saja Abdul Aziz dari sebagian Asmaul Husna. Namun dari segi makna dan juga sifat dan sebagainya terdapat perbedaan yang luar biasa jauhnya. Itu ya. Oh. Oke, lalu sekalian, kalian sudah barusan dapat menjawab berbagai macam-macam pertanyaan pemantik. Itu disebut dengan pertanyaan pemantik, lalu sekalian. Jadi sebelum kepada materi, saya tanyakan terlebih dahulu barusan apakah ada namanya Abdul Aziz? Ada Pak, ternyata ada. Bolehkah digunakan oleh namanya seorang? Boleh. Apakah ada perbedaan? Ada Pak, perbedaannya apa? Hanya namanya saja yang sama. Namun dari segi sifat dan sebagainya beda jauh. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah kalau Abdul Aziz yang di dalam kelas yang dijawab oleh kelompok 1 barusan apa? Sering mengantuk. Jadi sering mengantuk kalau Abdul Aziz yang di kelas ini. Tapi kalau asma Allah tidak seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pada materi ya. Materi pada kali ini adalah tentang Asmaul Husna. Ini yang barusan yang kita tanyakan barusan. Apakah di kelas ini ada yang namanya Abdul Aziz? Ada yang barusan. Kemudian berikutnya, jika ada, bagaimana pendapat kalian? Apakah boleh digunakan Asmaul Husna itu digunakan nama seorang? Boleh-boleh saja. Yang ketiga, apakah ada kesamaan Asmaul Husna yang digunakan nama seorang dengan asma Allah? Ada. Yang barusan sudah dijawab oleh kalian. Hanya namanya saja yang sama, namun dari segi sifat dan sebagainya itu terdapat perbedaan yang sangat luar biasa. Kemudian anak-anakku sekalian, di sini ada yang namanya sebelum saya lanjutkan pada materi, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah profil Pancasila. Profil Pancasila yang ingin dicapai oleh Pak Guru pada kesempatan kali ini agar supaya kalian itu menjadi individu yang mandiri. Oke, ada yang tahu nggak mandiri itu apa? Ada yang tahu ya? Ada? Mandi sendiri. Dalam artian bagaimana? Dia sudah mampu bagaimana? Mampu berusaha mandi sendiri. Lebih-lebih sekarang yang sudah kelas 7 ini harusnya bagaimana? Mencuci pakaiannya sudah bisa mencuci sendiri. Mandi pun juga mandi sendiri. Oke, yang berikutnya kamu sekalian, di tujuan pembelajaran kali ini, profil praja kehormatan lil alamin yang ingin dicapai oleh Pak Guru adalah apa itu? Sebagai qudwah. Apa qudwah itu? Qudwah itu adalah semacam teladan. Bagaimana kalian supaya nanti itu mempelajari Asmaul Husna tidak hanya hafal saja, tidak hanya memahami maknanya saja, namun kalian di sini agar supaya nantinya menjadi qudwah. Apa barusan qudwah? Nah, teladan. Jadilah teladan yang baik. Kemudian anak sekalian, tujuan pembelajaran yang berikutnya ialah menganalisis Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basir, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Barru, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Kemudian yang benar sesuai pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai landasan dan motivasi beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua yang dilakukan bernilai ibadah yang berdimensi ukhrawi. Nah, itu nanti sekalian tujuan kita mempelajari materi kali ini. Kemudian setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, nanti Pak Guru akan membuat suatu kegiatan inti. Di kegiatan inti yang pertama ada mengamati video. Jadi nanti kalian sekalian mengamati video. Kemudian yang kedua, nanti saya Pak Guru akan membuat beberapa kelompok
di mana kelompok tersebut akan berdiskusi tentang video yang sudah diamati barusan. Yang ketiga, anak-anak sekalian, kegiatan intinya adalah mendemonstrasikan hasil diskusi kalian nantinya. Jadi hasil dari kelompok kalian mendiskusikan dengan kelompoknya, kemudian didemonstrasikan tiap-tiap kelompok. Oke, bisa dipahami ya? Siap, paham. Oke. Kemudian anak sekalian, nah inilah video yang akan diamati oleh anakku sekalian. Bisa dilanjutkan ya? Iya. Oke, kita amati video berikut ini. Kata Al-Quran diambil dari ayat Al-Quran surat Toha ayat 8. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Berdasarkan ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hanya Allah Tuhan yang pantas untuk disembah. Dia mempunyai nama-nama terbaik yang menunjukkan segala kesempurnaan dan keagungan. Yang bertugas 99 nama yang disebutkan dalam hadis Sahih. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa Asmaul Husna merupakan amalan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tak terhingga tingginya. Berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sangat dianjurkan menurut surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Nah, baik anak-anak sekalian, kalian sudah barusan mengamati video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Nah, karena sudah mengamati video barusan, anak sekalian, Pak Guru akan memberikan LKPD di sini ke tiap-tiap masing kelompok, di mana tiap-tiap kelompok sudah saya bentuk di sini ya. Kalau yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2, yang di sini kelompok 3. Baik, saya bagikan. Ini kelompok 1. Ini yang kelompok 2. Ini yang kelompok 3. Sini yang kelompok 4. Baik, anak-anakku sekalian, LKPD yang sudah saya kasihkan barusan, kalian amati di sana sesuai dengan video yang sudah saya putarkan barusan. Kemudian anakku sekalian, di LKPD yang barusan, anakku sekalian, kalian diskusikan dengan kelompok kalian sesuai dengan media gambar yang sudah ada di LKPD anakku sekalian.
Bagaimana perintahnya? Perintahnya yang pertama, anakku sekalian, amati gambar berikut ini yang satu. Kemudian tiap-tiap kelompok di sini nantinya akan menjabarkan sesuai dengan pada kolom tabel yang di sebelahnya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anakku sekalian, itu sudah SKPD yang sudah dikasihkan ke masing-masing kelompok. Silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing terkait dengan video pelajaran yang sudah diamati barusan. Oke, silakan diskusi. Bagaimana anak-anak sekalian? Diskusinya sudah selesai? Sudah selesai ya. Nah, setelah kalian berdiskusi terkait dengan materi yang sudah diamati barusan melalui diskusi, kemudian yang berikutnya adalah mendemonstrasikan hasil diskusi. Oke, yang kelompok maju ke depan untuk mendemonstrasikan apa yang sudah kalian peroleh dari hasil diskusi. Baik, kelompok satu silakan, ada yang maju depan untuk presentasikan hasilnya. Ya, silakan maju dulu depan. Hasil dari diskusi untuk kelompoknya. Al-Basit adalah maha meneruskan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki. Sebab Allah yang melapangkan rezeki serta pula menyempitkannya, yang membentangkannya rezeki itu dengan rahmatnya, menahannya dengan kebijakannya terhadap hambanya yang bersangkutan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Kelompok satu barusan sudah mendiskusikan hasil kelompoknya dan juga sudah mendemonstrasikan hasil diskusi dari teman kelompoknya. Oke, sekarang yang kelompok yang kedua silakan yang maju depan. Kelompok dua sudah ada hasil diskusinya. Silakan bacakan hasil diskusinya. Al-Ghani merupakan salah satu nama Allah Azza wa Jalla yang sangat indah. Keindahannya terletak pada nama dan maknanya. Nama ini sebagaimana nama-nama Allah Azza wa Jalla lainnya juga menunjukkan sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu kesempurnaan yang tidak mengandung unsur kelemahan sedikit pun, ditinjau dari semua sudutnya. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua dulu. Jadi sudah hasil dari diskusi kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang ketiga, silakan maju depan, silakan.
Nah, ini kelompok yang ketiga sekarang akan mendemonstrasikan hasil diskusi yang sudah dilaksanakan barusan. Silakan bacakan hasil diskusinya. Al-Aziz merupakan salah satu Asmaul Husna yang artinya Allah Maha Perkasa. Artinya kekuasaan Allah tiada bandingannya di dunia ini. Semua yang ada di muka bumi ini ialah merupakan tanda keperkasaan Allah. Contohnya langit dan bumi beserta seluruh isinya. Contoh nyata ialah keperkasaan Allah dalam menopang langit tanpa ada seorang pun yang membantunya. Oke, itu kelompok yang ketiga sudah berhasil berdiskusikan. Silakan tepuk tangan dulu ya. Kemudian kelompok yang terakhir, yang keempat, silakan maju untuk mendemonstrasikan hasil amatannya. Silakan maju. Ada? Ada ya, sudah ya? Oke, sudah selesai anakku sekalian. Nah, anakku sekalian, kalian sudah barusan mempelajari dari awal tentang tema Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Kemudian yang berikutnya kalian mengamati dari video Asmaul Husna, kemudian mendemonstrasikan Asmaul Husna, dan sekarang kesimpulannya anakku sekalian. Yang dari pertama, kesimpulan tentang materi Asmaul Husna adalah nama Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik. Bolehkah digunakan untuk namanya seorang? Boleh. Apakah ada nama yang di kelas ini Abdul Aziz? Ada, boleh-boleh saja. Kemudian yang terakhir adalah jika ada perbedaan, apa perbedaannya? Kalau Abdul Aziz yang di kelas sering mengantuk. Kemudian perbedaannya yang tadi kelompok 3 menjawab apa perbedaannya? Hanya namanya saja yang sama, namun dari segi sifat dan lainnya tidak sama. Ya. Kemudian kesimpulannya, aku sekalian, yang terakhir kesimpulan dari mempelajari tema Asmaul Husna di sini, mempelajari sifat asma Allah yang diterangkan dalam Asmaul Husna dapat bermanfaat bagi muslim secara spiritual dalam berbagai cara. Itulah mengapa kita ini diwajibkan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak sekalian, itulah materi pembelajaran kali ini yang sudah Bapak jelaskan kepada kalian. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah manfaat, menjadi kalian menjadi seorang yang mandiri, kemudian kalian supaya menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang teladan. Baik anakku sekalian, itulah pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan dari Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah bersama-sama.